Ada segelintir SUV di tempat penjualan mobil bekas sekarang yang merupakan permata mutlak yang duduk di sana sama sekali tidak diperhatikan. Mereka akan bertahan hingga 300.000 mil, harganya ribuan dolar lebih murah daripada RAV4 atau CR-V, dan tidak ada yang menginginkannya karena alasan bodoh. Orang tidak tahu seberapa bagus mereka. Hari ini saya akan mengungkapkan 12 SUV murah yang diabaikan semua orang. Semuanya memiliki penggerak semua roda, siap menangani salju, lumpur, dan berkendara sehari-hari. Dan beberapa di antaranya adalah tambang emas sejati yang akan menghemat banyak uang. Mari kita mulai. SUV nomor 12, Mitsubishi Outlander GT. Dimulai dari nomor 12, Mitsubishi Outlander generasi kedua akhir dan generasi ketiga dari 2013 hingga 2021. Tapi inilah bagian krusialnya, Anda harus selektif. Tetaplah pada model V6 yang dipasangkan dengan transmisi otomatis 6 kecepatan dan hindari sepenuhnya 4 silinder 2,4 liter. Mesin 4 silinder itu memiliki masalah konsumsi oli yang tidak ingin Anda hadapi. V6 3,0 liter dengan transmisi 6 kecepatan. Itu cerita yang sama sekali berbeda. Ini adalah pengaturan yang terbukti dan andal yang akan bertahan bertahun-tahun tanpa drama. Dan disinilah menariknya. Mitsubishi tidak mendapatkan banyak rasa hormat di pasar saat ini, yang berarti Outlander ini sangat murah di pasar mobil bekas. Anda mendapatkan transportasi yang solid dan andal dengan harga sepersekian dari yang Anda bayar untuk Honda atau Toyota. Model generasi ketiga dari 2016 dan seterusnya bahkan lebih baik, lebih halus, kualitas bangunan lebih baik, dan mesin V6 yang sama anti peluru. Sekarang Mitsubishi menempati posisi unik dalam percakapan keandalan. Mereka adalah apa yang saya sebut andal secara diam-diam. Mereka menawarkan nilai besar melalui garansi 10 tahun dan 100.000 mil mereka yang memberitahu Anda sesuatu tentang kepercayaan mereka pada kendaraan ini. Untuk model sebelum 2022, mesin Outlander menggunakan rantai waktu dan injeksi port. Tidak ada penumpukan karbon injeksi langsung yang perlu dikhawatirkan. Pemilik yang melakukan perawatan rutin melaporkan mesin ini benar-benar anti peluru. Mengapa diabaikan? Reputasi merek Mitsubishi terpukul selama bertahun-tahun, dan sebagian besar pembeli mengabaikannya sepenuhnya. Itulah kesempatan Anda. Mengapa ini tambang emas? Mesin V6 yang kokoh, penggerak 4 roda, harga sangat murah, dan biaya kepemilikan yang sangat rendah. Jika Anda membutuhkan SUV 3 baris dengan anggaran terbatas, inilah dia. SUV nomor 11, Honda Passport. Di nomor 11, Honda Passport dari 2019 hingga 2021. Ini pada dasarnya adalah Honda Pilot 2 baris, dan itu hal yang sangat bagus. Di bawah kap, ada V6 3,5 liter Honda yang legendaris, mesin yang sama yang telah mereka bangun dan sempurnakan selama bertahun-tahun. Menghasilkan 280 tenaga kuda dan dipasangkan dengan transmisi otomatis 9 kecepatan. Sekarang, transmisi 9 kecepatan mendapat beberapa kritik karena sedikit lambat saat perpindahan gigi, tetapi dalam hal keandalan, itu solid. Passport memberi Anda keandalan Honda tanpa baris ketiga. Ini sempurna jika Anda membutuhkan ruang dan kapasitas, tetapi tidak perlu mengangkut 7 orang. Izinkan saya sedikit teknis sebentar. Passport menggunakan mesin V6 J3, 5Y6 3,5 liter, sebuah pembangkit tenaga yang telah menjadi tulang punggung kendaraan Honda yang lebih besar selama beberapa dekade. Tahun model 2019 hingga 2021. Penting karena mereka menggunakan transmisi otomatis ZF 9 kecepatan selama periode di mana Honda telah berhasil mengatasi kegagalan perangkat lunak dan perangkat keras yang melanda versi Pilot sebelumnya dari 2016. Mesin J35 adalah desain IVTEC yang dikenal karena kehalusan luar biasa dan penyaluran tenaga RPM tinggi. Ini adalah naturally aspirated, yang berarti tidak ada kerumitan turbo yang perlu dikhawatirkan. Transmisi ZF 9 kecepatan adalah unit planetary gear yang secara signifikan berbeda dari transmisi 6 kecepatan internal Honda yang memiliki tingkat kegagalan lebih tinggi pada Pilot dan Ridgeline. Transmisi 9 kecepatan memberikan rasio gigi yang jauh lebih lebar, memungkinkan V6 untuk tetap berada di pita tenaga optimalnya sambil juga mencapai ekonomi bahan bakar yang layak di jalan raya.
Data pemilik menunjukkan bahwa transmisi 9 kecepatan terbukti andal asalkan ATF, cairan transmisi otomatis, diganti setiap 30.000 hingga 40.000 mil. Lakukan itu dan Anda beruntung. Mengapa ini tambang emas? Keandalan Honda tanpa kompromi baris ketiga. SUV nomor 10, Mazda CX-3. Tiba di nomor 10, Mazda CX-3 dari 2016 hingga 2022. Ini adalah SUV terkecil Mazda yang dibangun di platform Mazda 2. Apa yang membuatnya andal? Rekayasa sederhana. 4 silinder Skyactiv G 2,0 liter yang dipasangkan dengan transmisi otomatis 6 kecepatan sangat lugas. Mesin Skyactiv Mazda dikenal tangguh dan efisien. CX-3 mendapatkan ekonomi bahan bakar yang sangat baik. Kita berbicara tentang 30-an rendah hingga menengah di jalan raya dan sangat menyenangkan untuk dikendarai untuk SUV kecil. Kualitas bangunan Mazda adalah yang terbaik dan barang-barang ini tidak mudah rusak. Sekarang kerugiannya ini kecil, sangat kecil. Jika Anda membutuhkan ruang kargo atau ruang kursi belakang untuk orang dewasa, ini bukan kendaraan Anda. Tetapi jika Anda menginginkan SUV kecil yang andal dan efisien yang mengemudi seperti mobil sport dan bertahan selamanya, CX-3 memenuhi semua kriteria. Selain itu, perlindungan karat Mazda solid pada model-model selanjutnya ini, yang merupakan masalah besar jika Anda tinggal di tempat bersalju dan bergaram. Mazda belajar dari masalah karatnya pada 2000-an, dan CX-3 mendapat manfaat dari perlindungan korosi yang jauh lebih baik. Mengapa ini tambang emas? Jika Anda seorang lajang, pasangan, atau seseorang yang memprioritaskan keandalan dan dinamika berkendara yang menyenangkan daripada ruang, ini adalah permata tersembunyi. Anda dapat menemukan ini dengan harga di bawah $15.000 dengan jarak tempuh rendah, dan mereka akan bertahan selamanya. SUV nomor 9, Toyota Venza. Di nomor 9, kami memiliki Toyota Venza generasi pertama dari 2009 hingga 2015. Mobil ini memadukan kegunaan SUV dengan kenyamanan sedan, menjadikannya ideal untuk keluarga dan komuter. Venza tersedia dengan 2 pilihan mesin, 4 silinder 2,7 liter atau V6 3,5 liter. Keduanya dikenal karena daya tahan ekstrim dan secara rutin melampaui 300.000 mil. Venza generasi pertama didasarkan pada platform K Toyota yang merupakan arsitektur yang sama dengan Camry seri X Y40. Sering digambarkan sebagai Lexus Light karena berbagi dasar mekanis dengan Lexus RX seri AL10. Itu cara mewah untuk mengatakan bahwa benda ini dibangun seperti tank. Mari kita bicara tentang mesin. 4 silinder 1 AR-FE 2,7 liter adalah mesin V VT I ganda dengan desain double overhead cam sederhana yang memprioritaskan keandalan daripada kinerja kelas atas. Ini halus, efisien, dan hampir tidak bisa dihancurkan dengan perawatan rutin. Untuk model V6, Anda mendapatkan 2 GR-F E 3,5 liter, pembangkit tenaga legendaris yang telah digunakan di kendaraan Toyota dan Lexus selama bertahun-tahun. Mesin ini dikenal mampu menempuh 300.000 mil lebih hanya dengan ganti oli dan perawatan dasar. Venza benar-benar tidak terdeteksi karena Venza non-hibrida ini dihentikan produksinya pada 2015 dan sebagian besar pembeli lupa bahwa itu ada. Tapi inilah masalahnya. Venza bekas ada di mana-mana, murah dan dibangun untuk bertahan lama. Mengapa diabaikan? Itu tidak pernah menjadi penjual terbaik. Ia mengalami krisis identitas. Itu adalah wagon, SUV, crossover. Toyota tidak memasarkannya dengan baik dan pembeli beralih. Mengapa ini tambang emas? Anda mendapatkan keandalan tingkat Toyota Lexus dengan harga Camry bekas. Barang-barang ini nyaman, luas, andal, dan sangat terjangkau. Jika Anda menemukan Venza V6 dengan penggerak semua roda dan jarak tempuh yang wajar, segera beli. SUV nomor 8, Mazda CX-5. Dan di nomor 8, Mazda CX-5 dari 2013 hingga 2022. Ini adalah salah satu SUV kompak serbaguna terbaik yang bisa Anda beli.
4 silinder Skyactiv G 2,5 liter dengan transmisi otomatis 6 kecepatan sangat andal. Mesin ini memiliki injeksi port dan langsung yang meminimalkan penumpukan karbon, masalah besar pada banyak mesin modern. Transmisi otomatis 6 kecepatan Mazda halus dan tahan lama. CX-5 menyenangkan untuk dikendarai, terlihat bagus, dan interiornya dibangun dengan baik dengan bahan berkualitas. Berikut adalah beberapa fakta keras. IC Cars menganalisis lebih dari 300 juta kendaraan dan menemukan bahwa pemilik CX-5 secara rutin melaporkan mencapai 200.000 hingga 250.000 mil hanya dengan perawatan rutin. Mesin Skyactiv dirancang untuk umur panjang. Dengan perawatan yang tepat, penggantian oli rutin setiap 7.500 mil, dan penggantian cairan transmisi, mesin ini dengan mudah mencapai 1/4 juta mil. Anda dapat menemukan CX-5 dari tahun berapapun dalam rentang ini dan merasa yakin bahwa Anda mendapatkan kendaraan yang andal. Apakah Anda memilih generasi pertama dari 2013 hingga 2016 atau generasi kedua dari 2017 hingga 2022? Anda membeli salah satu SUV kompak paling andal yang pernah dibuat. Mengapa diabaikan? Itu tidak diabaikan sepenuhnya, tetapi tidak memiliki daya tarik merek Honda atau Toyota. Pembeli berasumsi bahwa Honda dan Toyota adalah satu-satunya pilihan yang andal, jadi Mazda diabaikan. Mengapa ini tambang emas? Ia menawarkan keandalan tingkat Toyota Honda dengan dinamika berkendara yang lebih baik dan kualitas bangunan premium. Anda mendapatkan SUV penggerak semua roda yang lengkap yang memberi Anda lebih banyak untuk uang Anda, dan barang-barang ini bertahan selamanya. Jika Anda menemukan nilai dalam hal ini sejauh ini, tekan tombol suka, itu sangat membantu saluran. 8 SUV pertama menunjukkan pola yang jelas, merek yang diabaikan dengan rekayasa yang terbukti dan teruji. 4 berikutnya menyertakan beberapa opsi yang lebih mengejutkan, dan salah satunya adalah pilihan mewah yang menyaingi Jerman dengan harga sepersekian. SUV nomor 7, Nissan Murano. Pada nomor 7, Nissan Murano generasi kedua 2009 hingga 2014 dan generasi ketiga 2015 hingga 2024. Mesin VQ 35DE V6 berkapasitas 3,5 liter adalah salah satu mesin V6 terbaik yang pernah dibuat oleh Nissan. 260 tenaga kuda dipadukan dengan transmisi CVT. Ini dia kuncinya. CVT pada Murano berbeda dari CVT bermasalah pada Altima dan Sentra. CVT Murano lebih kokoh, dirancang untuk kendaraan yang lebih berat, dengan penggantian cairan secara teratur setiap 30.000 hingga 40.000 mil. CVT ini akan awet. Murano tidak terlalu diperhatikan karena Nissan merusak reputasinya dengan CVT yang buruk pada model lain. Namun Murano secara khusus memiliki rekam jejak yang lebih baik. Interiornya secara mengejutkan mewah untuk harganya, terutama model SL dan Platinum. Pengendaliannya mulus, senyap, dan nyaman untuk perjalanan jauh. Mesin V6 VQ telah terbukti melalui jutaan kendaraan Nissan dan Infiniti. Mengapa diabaikan? Ketakutan akan CVT Nissan. Pembeli menyamaratakan semua Nissan. Mengapa ini adalah tambang emas? V6 yang andal, penggerak semua roda, interior mewah, dan harga bekas yang sangat rendah. Anda dapat menemukan Murano yang terawat dengan baik seharga $8.000 hingga $12.000 yang akan bertahan selama bertahun-tahun. Murano juga memiliki salah satu kabin paling senyap di kelasnya, sesuatu yang tidak Anda harapkan dari Nissan kelas menengah. Nissan berinvestasi besar-besaran pada insulasi suara di model ini, menggunakan kaca akustik dan bahan penyerap suara di seluruh kabin. Hasilnya adalah pengalaman berkendara yang terasa lebih seperti Infiniti daripada Nissan standar. Kursi Zero Gravity Nissan, terinspirasi oleh penelitian NASA tentang ergonomi, adalah beberapa kursi paling nyaman yang akan Anda temukan di kendaraan manapun. Kursi ini dirancang untuk mengurangi kelelahan dalam perjalanan jauh dengan mempertahankan lekukan alami tulang belakang. Pemilik secara teratur melaporkan dapat berkendara 6 atau 8 jam tanpa sakit punggung. Ruang kargo luas dan bukaannya lebar, memudahkan memuat barang-barang besar. Fitur-fitur seperti panoramic roof yang tersedia, sistem audio Bose, dan sistem navigasi sangat bagus untuk usia kendaraan ini. Dan inilah trik untuk memaksimalkan umur panjang CVT.
Selain penggantian cairan secara teratur, hindari akselerasi penuh dari posisi berhenti. Berakselerasilah dengan lembut dan CVT itu akan bertahan selama mesinnya. Beberapa pemilik melaporkan 200.000 mil atau lebih pada CVT Murano dengan gaya mengemudi ini. SUV nomor 6, Subaru Forester. Pada nomor 6, Subaru Forester 2014 hingga 2018, generasi keempat secara khusus dengan mesin 2,5 liter naturally aspirated. Hindari mesin turbo, tetaplah pada mesin FB2, 52,5 liter naturally aspirated. FB25 adalah mesin boxer dengan timing chain, bukan belt. Dengan perawatan yang tepat, terutama penggantian oli secara teratur setiap 3.000 hingga 5.000 mil, mesin ini akan awet. Forester memiliki sistem penggerak semua roda simetris Subaru sebagai standar, salah satu sistem AWD terbaik di industri. Ini sempurna untuk salju, hujan, dan jalan tanah. Interiornya luas, praktis, dan ketinggian pengendaraannya sangat baik. Masalah yang diketahui, packing kepala silinder dapat bocor sekitar 100.000 hingga 150.000 mil. Tetapi jika Anda menemukan yang sudah diperbaiki atau dengan jarak tempuh rendah, Anda beruntung. Komunitas Subaru loyal karena suatu alasan. Mobil-mobil ini berfungsi. Mengapa diabaikan? Reputasi packing kepala silinder membuat orang takut. Juga konsumsi oli pada beberapa model. Mengapa ini adalah tambang emas? Jika Anda menemukan yang terawat dengan baik atau dengan perbaikan yang sudah dilakukan, ini adalah SUV yang sangat mumpuni. AWD Subaru sepadan dengan harga masuk saja. Harga bekasnya masuk akal karena orang-orang takut, tetapi unit yang bagus sangat kokoh. Forester memiliki keunggulan lain yang membuatnya sangat berharga. Kemampuan off-roadnya secara substansial lebih baik daripada kebanyakan pesaing. Sistem AWD simetris Subaru mengirimkan tenaga ke keempat roda setiap saat, tidak hanya ketika mendeteksi selip seperti sistem AW reaktif pada Honda atau Toyota. Ini berarti traksi yang lebih dapat diprediksi dalam situasi sulit. Jarak bebas tanah 8,7 inci lebih banyak dari kebanyakan crossover, memungkinkan Anda untuk melibas jalan tanah yang kasar atau salju tebal tanpa khawatir. Sudut pendekatan dan keberangkatan cukup baik, membuatnya mampu untuk penggunaan rekreasi yang sesungguhnya. Komunitas Subaru juga sangat membantu dan berpengetahuan. Forum Subaru penuh dengan panduan perawatan DIY, solusi untuk masalah umum, dan tips untuk memaksimalkan umur panjang. Banyak perbaikan yang akan memakan biaya $500 di dealer dapat dilakukan dengan $100 di rumah dengan peralatan dasar dan akhir pekan yang luang. Pasar suku cadang aftermarket sangat kuat, yang berarti Anda dapat menemukan suku cadang berkualitas dengan harga yang wajar. Dan jika Anda benar-benar ingin memaksimalkan keandalan, beberapa pemilik mengganti oli setiap 3.000 mil dengan oli sintetis berkualitas tinggi. Ini berlebihan untuk sebagian besar kendaraan, tetapi untuk Subaru dengan riwayat konsumsi olinya, kehati-hatian ekstra itu dapat berarti perbedaan antara mesin yang bertahan 200.000 mil atau mesin yang membutuhkan perbaikan pada 150.000. SUV nomor 5, Acura RDX. Pada nomor 5, Acura RDX generasi pertama 2007 hingga 2012 dan generasi kedua 2013 hingga 2018. Generasi pertama menggunakan mesin KA23A 12,3 liter turbo. Mesin K-series legendaris di komunitas Honda, sangat andal. Generasi kedua menggunakan V6 3,5 liter naturally aspirated, mesin yang sama pada banyak Honda dan Acura. Kedua generasi ini kokoh, generasi kedua sedikit lebih halus. RDX pada dasarnya adalah Honda CR-V mewah dengan mesin yang lebih baik. Kualitas pembuatannya sangat baik, interiornya terawat dengan baik, dan teknologinya cukup bagus untuk usianya. Sistem SH-AWD, Super Handling All-Wheel Drive, pada model yang dilengkapi sangat luar biasa. Ini mendistribusikan tenaga tidak hanya ke depan dan belakang, tetapi juga ke samping untuk penanganan yang lebih baik. Mengapa diabaikan? Acura tidak memiliki daya tarik merek seperti Lexus atau BMW. Orang-orang melihat lencana Acura dan berpikir Honda yang dimuliakan, yang memang benar, tetapi itu bukan hal yang buruk. Mengapa ini adalah tambang emas? Keandalan Honda dengan bahan mewah, teknologi, dan sistem AWD canggih. Harga bekas jauh lebih rendah daripada Lexus yang setara.
Anda dapat menemukan RDX yang dilengkapi dengan baik seharga $12.000 hingga $18.000 yang akan bertahan 200.000 mil lebih mudah. Sistem SHAW pada RDX patut dijelaskan lebih dalam karena ini benar-benar salah satu sistem penggerak semua roda terbaik yang pernah dipasang pada kendaraan produksi. Berbeda dengan sistem AWD, dasar yang hanya membagi tenaga ke depan dan belakang, SHAWD dapat mengirimkan hingga 70% tenaga ke roda belakang dan hingga 100% dari tenaga belakang tersebut ke satu roda saja. Ini berarti pada tikungan tajam, sistem dapat memberikan tenaga berlebih pada roda belakang luar yang secara efektif mendorong kendaraan melewati tikungan. Hasilnya adalah penanganan yang terasa lebih seperti mobil sport penggerak roda belakang daripada crossover. Dalam salju atau hujan, kemampuan ini menghasilkan keamanan dan kontrol yang unggul. RDX juga menua dengan sangat baik dalam hal gaya. Desain eksterior masih terlihat modern satu dekade kemudian, tanpa elemen desain kuno yang menunjukkan usianya. Interior, terutama pada trim atas dengan kulit dan kayu, mempertahankan kesan kualitas yang tidak dicapai oleh kendaraan Jerman dengan harga yang sama. Depresiasi bekerja menguntungkan Anda sebagai pembeli bekas. Seseorang membayar $45.000 baru, Anda membayar $15.000 dan pada dasarnya mendapatkan kendaraan yang sama. Perawatan identik dengan Honda, yang berarti suku cadang terjangkau dan setiap mekanik yang kompeten dapat mengerjakannya. Anda tidak memerlukan spesialis Acura yang mahal untuk perawatan rutin. SUV nomor 4, Kia Sorento. Pada nomor 4, Kia Sorento generasi kedua 2011 hingga 2015, secara khusus dengan mesin V6 3,5 liter, hindari 4 silinder turbo, tetaplah pada V6 Lambda 3,5 liter. Mesin ini digunakan di berbagai produk Hyundai dan Kia, terbukti dan andal. Sorento menawarkan kursi baris ketiga opsional, sesuatu yang jarang ditemukan di segmen harga ini. Kualitas pembuatannya meningkat secara dramatis pada generasi ini. Kia sedang naik daun di dunia otomotif dan kualitasnya mencerminkan hal itu. Transmisi otomatis 6 kecepatan yang dipadukan dengan VE6 sangat kokoh. Garansi Kia, 10 tahun dan 100.000 mil untuk pemilik asli, menunjukkan kepercayaan diri mereka. Meskipun tidak sepenuhnya ditransfer ke pemilik kedua, Anda masih mendapatkan 5 tahun dan 60.000 mil. Mengapa diabaikan? Kia dulunya adalah merek anggaran dan stigma itu tetap ada. Orang tidak menyadari betapa jauh lebih baiknya Kia dalam hal kualitas. Juga, beberapa Sorento sebelumnya memiliki masalah mesin dan orang-orang takut. Mengapa ini adalah tambang emas? Jika Anda secara khusus berpegang pada V6 3,5 liter, Anda mendapatkan SUV yang sangat luas, mumpuni, dan andal dengan harga kurang dari $10.000. Baris ketiga adalah bonus besar untuk keluarga. Dengan perawatan yang tepat, ini akan bertahan selama Honda atau Toyota. Sorento mewakili sesuatu yang lebih besar dari sekadar kendaraan bekas yang bagus. Ini mewakili transformasi lengkap Kia sebagai produsen. Ketika Sorento ini keluar, Kia baru saja merekrut Peter Schreier, mantan kepala desainer Audi, dan kualitas pembuatannya mencerminkan pengalaman Eropa itu. Celah panel seragam, bahan terasa substansial, dan desain memiliki kohesi yang tidak ada pada Kia sebelumnya. Baris ketiga, meskipun kecil, benar-benar dapat digunakan untuk anak-anak atau orang dewasa dalam perjalanan singkat. Banyak SUV 3 baris di kisaran harga ini memiliki baris ketiga, yang pada dasarnya adalah kursi hukuman. Tetapi Sorento menawarkan ruang kepala dan kaki yang nyata. Akses ke baris ketiga juga lebih baik daripada banyak pesaing, dengan kursi baris kedua yang meluncur dan miring ke depan dengan mudah. Untuk keluarga dengan banyak anak atau yang sering perlu mengangkut orang tambahan, baris ketiga ini mengubah kegunaan kendaraan. Model dengan penggerak semua roda dapat menarik hingga 5.000 pon saat dilengkapi dengan tepat. Cukup untuk trailer kecil, perahu, atau kendaraan rekreasi. Kemampuan itu jarang ditemukan pada kendaraan bekas di bawah $10.000. Dan karena sangat sedikit pembeli Amerika yang mempertimbangkan Kia untuk pembelian SUV bekas, persaingan rendah dan nilainya lunak, yang berarti Anda sering dapat menegosiasikan harga yang bahkan lebih rendah dari daftar yang sudah rendah. SUV nomor 3, Ford Flex. Di nomor 3, Ford Flex dari 2009 hingga 2019, salah satu SUV dengan bentuk paling unik yang pernah dibuat.
terlihat seperti gerbong retro, dan itulah mengapa kendaraan ini luar biasa. Mesin V6 EcoBoost 3,5 liter turbo opsional adalah monster, 365 tenaga kuda. Tetapi bahkan V6 naturally aspirated 3,5 liter dasar sudah solid. Mesin Duratec 3,5 liter digunakan di banyak produk Ford, terbukti selama bertahun-tahun. Flex menawarkan ruang interior yang besar, 3 baris sungguhan di mana orang dewasa bisa duduk dengan nyaman. Platform ini didasarkan pada platform D4 Ford, berbagi dengan Taurus dan Explorer. Kualitas berkendara sangat baik, mulus, hening, sempurna untuk perjalanan jauh. Penggerak semua roda tersedia dan sistem ini berfungsi baik di salju. Mengapa diabaikan? Gayanya polarisasi. Orang-orang entah menyukainya atau membencinya. Ford juga tidak memasarkannya dengan baik dan tidak pernah mendapatkan daya tarik di pasar. Dihentikan pada 2019 tanpa pengganti langsung. Mengapa ini adalah tambang emas? Ruang interior yang luar biasa, keandalan yang solid jika Anda menggunakan V6 naturally aspirated, kemampuan menarik yang lumayan. Harga bekas sangat rendah karena tidak ada yang menginginkannya. Anda bisa menemukan Flex yang dilengkapi dengan baik dengan AWD seharga $8.000 hingga $14.000. Jika Anda membutuhkan ruang dan tidak keberatan dengan gaya yang unik, ini adalah penawaran yang sangat bagus. Flex memiliki pengikut kultus di antara pemilik saat ini, dan untuk alasan yang baik. Konfigurasi kursi baris kedua bisa berupa bangku 3 orang atau kursi kapten individu, dan kursi kapten itu sangat nyaman, hampir sebaik kursi depan. Untuk perjalanan keluarga yang panjang, penumpang baris kedua benar-benar nyaman selama berjam-jam. Sistem pendingin yang tersedia di antara kursi baris kedua adalah kebaruan yang benar-benar berfungsi, menjaga minuman dan makanan ringan tetap dingin dalam perjalanan jauh. Atap kaca panorama multipanel yang tersedia membuat kabin terasa sangat terbuka dan lapang, mengurangi perasaan klaustrofobia yang dialami beberapa penumpang di SUV. Mesin EcoBoost turbo menggoda karena kekuatannya, tetapi dilengkapi dengan peringatan. Turbo ini bisa gagal antara 100.000 dan 150.000 mil, dan penggantiannya tidak murah. Untuk keandalan maksimal, V6 naturally aspirated 3,5 liter adalah pilihan yang lebih aman. Kurang menarik, tetapi terbukti melalui jutaan kendaraan Ford. Kontrol iklim 3 zona berarti pengemudi, penumpang depan, dan penumpang belakang semuanya dapat menyesuaikan suhu mereka sendiri, menghilangkan pertengkaran keluarga tentang pengaturan AC. Sistem suara Sony yang tersedia sangat bagus, lebih baik daripada sistem di banyak kendaraan mewah. Jika Anda menemukan Flex yang dirawat dengan baik dengan riwayat servis lengkap, terutama pemilik keluarga yang menggunakannya untuk perjalanan jauh daripada penggunaan harian yang berat. Pada dasarnya, Anda memiliki transportasi keluarga yang tidak bisa dihancurkan dengan biaya sepersekian dari harga minivan baru. SUV nomor 2, Buick Enclave. Di nomor 2, Buick Enclave generasi pertama 2008 hingga 2017 secara spesifik. Mesin V6 3,6 liter dipasangkan dengan transmisi otomatis 6 kecepatan. Ya, mesin 3,6 liter ini memiliki masalah rantai waktu yang diketahui sekitar 100.000 hingga 150.000 mil. Tetapi jika Anda menemukan yang rantainya sudah diganti atau dengan jarak tempuh yang lebih rendah, Anda baik-baik saja. Setelah diperbaiki, mesin ini solid. Enclave dibangun di atas platform Lambda yang berbagi dengan GMC Acadia dan Chevy Traverse. Interiornya secara mengejutkan mewah, terutama trim atas. Bahan berkualitas, kursi yang nyaman, pengendaraan yang mulus dan hening. 3 baris sungguhan dengan ruang yang layak di baris ketiga. ADWD tersedia dan berfungsi baik untuk cuaca musim dingin. Mengapa diabaikan? Masalah rantai waktu 3,6 GM menakut-nakuti orang, memang pantas. Merek Buick juga memiliki citra mobil orang tua. Mengapa ini adalah tambang emas? Jika, dan ini adalah jika yang besar, Anda menemukan yang rantai waktunya sudah diganti atau memverifikasi bahwa itu sudah dilakukan. Anda mendapatkan SUV mewah 3 baris dengan harga Honda CR-V. Interiornya sangat bagus, jauh lebih baik daripada Traverse atau Acadia yang setara. Harga bekas rendah $6.000 hingga $12.000 untuk unit yang layak. Cukup teliti riwayat perawatan Anda, khususnya rantai waktu.
Kunci untuk pembelian Enclave yang sukses adalah penelitian menyeluruh tentang kendaraan spesifik yang sedang Anda pertimbangkan. Minta untuk melihat semua catatan perawatan. Jika rantai waktu diganti, harus ada tanda terima dari dealer atau bengkel terkemuka yang menunjukkan pekerjaan. Jika belum diganti dan kendaraan memiliki lebih dari 100.000 mil, perhitungkan biaya perbaikan tersebut ke dalam anggaran Anda. Biasanya biayanya 1.500 hingga 2.500 dolar di bengkel independen, hingga 4.000 di dealer. Tetapi jika Anda membeli Enclave seharga 8.000 dan mengeluarkan 2.000 untuk rantai waktu, Anda masih memiliki SUV mewah 3 baris dengan total 10.000. Dan sekarang Anda tahu bahwa masalah besar sudah teratasi. Enclave dengan paket kulit memiliki beberapa kursi terbaik yang akan Anda temukan di kendaraan manapun. Titik. Mereka lembut, mendukung, dan dipanaskan serta berventilasi di trim atas. Sistem suspensinya halus, menyerap gundukan dan ketidaksempurnaan jalan sambil menjaga kendaraan tetap stabil di tikungan. Sistem infotainment, meskipun ketinggalan zaman menurut standar saat ini, intuitif dan andal. Tidak ada layar sentuh yang rewel atau sistem perangkat lunak yang membutuhkan pembaruan konstan. Semuanya berfungsi dengan sederhana. Enclave juga secara mengejutkan hemat bahan bakar untuk ukurannya, mencapai 24 hingga 26 mil per galon di jalan raya. Lebih baik daripada banyak SUV 3 baris yang lebih kecil. Jika Anda melakukan pekerjaan rumah Anda dan menemukan yang tepat, Enclave menawarkan kemewahan dan ruang yang menyaingi kendaraan yang harganya 3 kali lipat. SUV nomor 1, Lexus RX 350. Dan di nomor 1, Lexus RX 350 dari 2016 hingga 2022, generasi keempat. Lexus RX secara konsisten menjadi SUV mewah, ukuran menengah berperingkat teratas untuk keandalan, seringkali mengungguli pesaing seperti BMW X5 dan Mercedes-Benz GLE dengan selisih yang besar. Keberhasilannya dibangun di atas mesin V62 GE R-Strip FKA S3,5 liter, pembangkit tenaga naturally aspirated yang dikenal karena operasinya yang mulus dan umur panjang yang ekstrem. Generasi keempat dari 2016 hingga 2022 sangat dihargai karena mesin V6 ini. Banyak penggemar percaya bahwa ini adalah yang terakhir dari jenisnya di segmen ini. Generasi RX ini mewakili tolok ukur dalam crossover mewah, khususnya karena Lexus tetap menggunakan powertrain naturally aspirated berkapasitas besar selama era ketika para pesaing beralih ke mesin turbo berukuran kecil. Mesin 2GE R-Strip FKS menggunakan sistem injeksi ganda D4S yang menggabungkan injeksi langsung dan port untuk mengoptimalkan pengiriman bahan bakar di berbagai rentang beban. Ini berarti kinerja yang lebih baik, penghematan bahan bakar yang lebih baik, dan penumpukan karbon yang berkurang secara drastis. Pemilik Lexus secara teratur melaporkan 300.000 mil lebih pada mesin V6 ini. RX hening, nyaman, mewah, dan dibangun untuk bertahan selamanya. Mengapa ini adalah tambang emas? Anda mendapatkan kemewahan, kenyamanan, dan keandalan dalam satu paket. Ya, harganya lebih mahal di awal daripada kendaraan lain dalam daftar ini. Tetapi biaya kepemilikan jangka panjang sangat rendah untuk kendaraan mewah. Jika Anda mampu membelinya, ini adalah pembelian cerdas yang paling utama. Perawatannya dapat diprediksi tanpa kejutan yang mahal. Nilai jual kembalinya bertahan lebih baik daripada mobil Jerman. Itu dia 12 SUV yang tidak akan menarik perhatian, tetapi akan menghemat ribuan dolar dan bertahan selama beberapa dekade. Benang merahnya, merek yang diabaikan, rekayasa yang terbukti, dan harga murah. Beberapa memerlukan penelitian, seperti Buick Enclave dengan masalah rantai waktunya. Yang lain hampir pasti berhasil, seperti Mazda CX-5 atau Lexus RX. Kuncinya adalah melakukan pekerjaan rumah Anda, meninjau riwayat perawatan, melakukan inspeksi pra-pembelian, mengetahui tahun dan mesin apa yang harus dihindari. Kendaraan-kendaraan ini membuktikan bahwa Anda tidak perlu membayar premi Honda atau Toyota untuk mendapatkan keandalan. Anda hanya perlu tahu di mana mencari dan apa yang dicari. Mana dari 12 ini yang akan Anda pertimbangkan? Beritahu saya di komentar. Jika video ini membantu Anda, tekan tombol langganan dan periksa video saya yang lain, di mana saya mengulas mobil bekas terbaik, mobil terburuk yang harus dihindari, dan semua hal lainnya. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.